kepada masyarakat umum untuk meningkatkan literasi membaca di mal atau pusat perbelanjaan. Selamat siang semuanya, saya Valencia Augustin bersama rekan saya Michelle Vania Chandra dan Wirianti Iren Kartika. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia. Pada hari ini, kami akan menyampaikan gagasan strategis yang menyentuh langsung ke kebutuhan masyarakat, yaitu bagaimana cara meningkatkan literasi membaca di ruang publik yang sering dikunjungi, seperti mal atau pusat perbelanjaan. Mengapa mal? Karena mal menjadi tempat berkumpul masyarakat lintas usia dan latar belakang, maka sudah saatnya mal tidak hanya menjadi tempat konstruktif, tetapi juga menjadi tempat konsumtif. Menurut data dari Perpusnas, Menurut data dari Perpusnas RI, indeks minat membaca Indonesia masih berada di angka mengkhawatirkan, yaitu 0,01. Artinya, dari setiap 1.000 orang di Indonesia, hanya satu yang rajin membaca. Sementara itu, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam per minggu di mal, khususnya pada akhir pekan. Sayangnya, belum banyak mal yang menyediakan ruang baca atau aktivitas literasi. Ini adalah peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan dari inisiatif ini bukan sekedar menyediakan rak buku di mal, tapi menciptakan pengalaman literasi yang menyenangkan di tengah aktivitas sehari-hari masyarakat. Bayangkan, sambil menunggu makan di food court, anak-anak bisa membaca buku cerita, atau orang tua bisa mengakses bacaan inspiratif sebelum berbelanja. Dengan cara ini, membaca tidak lagi dianggap membosankan ataupun berat, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Kami ingin menyampaikan kepada pihak pengelola mal, komunitas literasi, dan masyarakat umum bahwa perubahan ini sangat mungkin dilakukan. Mari bayangkan sebuah sudut baca kecil di mal yang ramai, di mana anak-anak tersenyum membaca komik, remaja menulis puisi, dan orang tua membuka artikel parenting. Kami percaya dengan pendekatan ini dan negosiasi yang baik dan empati terhadap kebutuhan pengelola mal yang tentu punya orientasi bisnis, literasi dan profit bisa berjalan secara bersama-sama. Ada beberapa solusi strategis yang bisa kita tawarkan, yaitu mendirikan pojok literasi di area tunggu seperti dekat playground atau food court. Yang kedua, ada mengadakan event mingguan seperti baca cerita hari Minggu atau menuliskan satu paragraf. Yang ketiga, kerjasama dengan komunitas sekolah, dengan penerbit yang menyediakan buku, relawan, dan pengisi acara. Dengan konsep ini, mal tetap menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi tempat pembelajaran. Bentuk dukungan dan tindakan. Kami tidak menuntut mal mengubah seluruh sistem. Yang kami butuhkan hanya sedikit ruang kosong, kemitraan dengan komunitas, izin mengadakan kegiatan literasi reguler. Sebagai tim mahasiswa, kami siap jadi relawan dan koordinator kegiatan. Kami juga yakin banyak komunitas dan organisasi sosial yang bersedia mendukung secara sukarela. Dengan meningkatkan literasi di mal, kita juga menanamkan budaya baca di ruang yang paling aktif dikunjungi masyarakat. Ini bukan hanya tentang buku, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih kritis, sadar informasi, dan kreatif. Mall bisa menjadi jembatan antara hiburan dan edukasi, dan ini akan berdampak langsung pada kualitas generasi masa depan. Kami ingin mengajak masyarakat umum, komunitas, dan pengelola mal hingga pemerintah kota untuk mendukung program ini. Mari kita ubah mal sebagai tempat konsumsi menjadi tempat kolaborasi. Kita bisa mulai dari hal sederhana, yaitu membawa buku saat ke mal, mengadakan sesi baca bersama, atau sekedar menyebarkan semangat literasi lewat media sosial.
Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami percaya dengan niat baik dan kerjasama semua pihak, mall bisa menjadi pusat perbelanjaan sekaligus pusat pencerahan. Dengan saya sendiri, Wirianti, dan rekan saya Velenda Michelle, siap menjadi bagian dari gerakan ini. Mari menulis masa depan kita, dimulai dari membaca hari ini, bahkan di tempat yang tidak biasa, contohnya seperti mall maupun tempat lainnya. Salam literasi dari kami.